kami di podcast Langkah Berani. Pada hari ini, saya mengundang teman Vika sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Halo semuanya, terima kasih kepada teman Vika yang telah menerima undangan saya untuk menjadi narasumber kami pada pagi hari ini. Terima kasih pula karena sudah mengundang saya sebagai narasumber kalian. Ini merupakan hal yang sangat menarik bagi diri saya sendiri. Baik, teman Vika, kita langsung saja ke topik utama yang akan kita bahas. Baik, saya yakin setiap orang pernah memiliki momen kepercayaan dirinya diuji, baik dari sisi internal maupun eksternal. Bolehkah kamu jelaskan kepada saya di mana kamu merasa kehilangan kepercayaan diri, merasa diremehkan, dan ragu dengan diri kamu sendiri? Alright, percaya diri ya, itu merupakan topik yang sangat menarik karena kebanyakan orang suka mencari kepercayaan diri mereka itu di luar. Mereka berpikir bahwa mereka akan percaya diri tergantung dari hasil nilai ataupun pendapat orang lain. Tapi menurut saya, percaya diri itu berasal dari bukti-bukti nyata yang dapat kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tubuh yang sehat. Buktinya rajin olahraga, pola makan yang teratur, ataupun tidur yang cukup. Karena percaya diri ini perlu diasah. Karena bagaimana kamu bisa percaya diri, omongan kamu saja tidak bisa dipegang. Wow, jadi menurut kamu kepercayaan diri itu akan tumbuh ketika kita mempunyai akumulasi dari bukti-bukti yang sering kita lakukan setiap hari. Iwan, sesimpel itu, saya merasa bahwa kepercayaan diri itu akan ada ketika tidak ada satu orang pun yang melihat apa yang hendak saya lakukan. Ya, kalau kita omong tak percaya diri, kita akan terpengaruh dengan opini-opini orang lain. Karena opini-opini orang lain itu akan berpengaruh bagi kita. Saya merasa bahwa ketika kita melakukan sesuatu, terkadang kita akan memikirkan bahwa orang akan mengomentari atau ngejudge apa yang hendak kita lakukan. Jika ada orang yang seperti itu, mungkinkah mereka yang belum merasa momen di mana mereka keriting? Kebanyakan orang itu suka menarik kita ke cara mereka berpikir. Karena sebenarnya kita sudah mencerminkan sesuatu yang ada dalam diri mereka, yang entah mereka mau, mereka takutkan, atau sebenarnya mereka ingin lakukan, tapi terhalang dengan rasa tidak percaya diri itu. Ingat bahwa kita sudah mencerminkan sesuatu dalam diri mereka, yang entah itu positif ataupun negatif. Tapi kita harus menunjukkan bahwa percaya diri itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi harus juga dengan tindakan. Menurut kamu, mengapa kita perlu tampil berani meskipun berada di lingkungan yang tidak pernah menyupport kita? Bukankah lebih mudah jika kita mengikuti apa saja keinginan dari orang lain? Kalau misalnya kita mengikuti apa yang orang lain inginkan tanpa memikirkan diri kita sendiri, kita akan merasa tidak bahagia atau tidak puas dengan diri kita sendiri. Kita harus menunjukkan bahwa berani bangun atau berani bangkit itu bukan harus melawan semua orang, tetapi mencari cara bagaimana menyelaraskan apa yang kita inginkan dengan menyelaraskan kondisi yang berada di sekitar kita. Apa saja langkah-langkah konkret untuk bisa tampil berani meskipun berada di lingkungan yang tidak pernah menyupport kita? Yang pertama itu, kenali diri sendiri dengan jelas. Kamu harus tahu apa yang kamu inginkan, mengapa itu penting bagi kamu, dan apa manfaatnya ketika kamu sudah mencapainya. Ketika dasar keyakinan kamu kuat, komentar negatif akan sulit menyentuhmu. Yang kedua itu, pisahkan komentar orang lain dengan kebenaran tentang dirimu. Kamu harus mampu memilah komentar orang lain dari kebenaran tentang dirimu. Karena tidak semua opini orang lain itu benar tentang dirimu. Ada yang memang memberikan masukan konstruksif yang bisa mengarahmu ke arah yang lebih baik, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang memberikan masukan proaktif ketidaktahuan dan kekhawatiran mereka. Banyak pengusaha sukses yang awalnya mereka malu, tapi mereka belajar komunikasi dan mereka fokus pada tujuan mereka. Ingat bahwa jangan pernah menerima komentar negatif sebagai kebenaran tentang dirimu. Yang ketiga itu, mulailah dari langkah kecil. Jangan pernah memaksa dirimu untuk menjadi berani sekaligus. Cobalah mulai dari langkah kecil, yang nantinya langkah kecil itu akan membawamu ke langkah yang lebih besar, sehingga dirimu menjadi pribadi yang lebih berani. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Jika kita berhasil melakukan hal kecil, maka dengan sendirinya kepercayaan diri itu akan tumbuh. Dan di saat itulah kita akan mengetahui apa tujuan kita yang sebenarnya. Ya, intinya kamu
tampil di lingkungan yang tidak support kita, bukan berarti kita melawan atau membenci semua orang, tetapi lebih tentang tetap setia pada diri sendiri, bekerja yang tak keras untuk mencapai tujuan, dan mencoba untuk membangun hubungan atau relasi dengan lingkungan sekitar yang baik. Kita pantas untuk meraih impian kita. Kita pantas untuk bahagia dan mendapatkan dukungan dari orang lain. Jangan pernah biarkan lingkungan yang tidak menyupport kita menjadi penghalang untuk menjadi versi terbaik dalam diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton podcast kami di Podcast Laka Berani. Pada hari ini, saya ingin berterima kasih kepada teman Vika sekali lagi karena telah mau menerima undangan saya untuk menjadi narasumber kami pada pagi hari ini. Baik, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.